Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dari kelas SY 19T2 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah dinar dan dirham pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, berikut ini adalah video singkat tentang sejarah dinar dan dirham pada masa Rasulullah SAW dan sahabat. Banyak yang mengira bahwa kekayaan di zaman dahulu pada zaman Rasulullah SAW dan di zaman saat ini sangat jauh berbeda. Banyak yang mengira bahwa sekaya-kayanya orang di zaman dahulu tentu lebih kaya orang pada zaman saat ini. Kita bersyukur dan beruntung bahwa ada satuan perhitungan kekayaan sehingga kita dapat memperkirakannya dalam satuan rupiah yang disebut dengan dinar dan dirham. Nilai dinar dan dirham tetap sama dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Emas adalah satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sedemikian rupa sehingga menjadi paling cocok untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Begitu kokohnya emas sampai ada yang menyebut emas sebagai mata uang surga karena kemampuannya dalam menjaga keadilan dan stabil dari dulu hingga sekarang sehingga secara memadai memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak pernah berlebihan. Tetapi mengapa Islam dengan segala perangkat peraturan kehidupan dan termasuk di dalamnya sektor ekonomi yang jelas telah Allah berikan secara lengkap dan sempurna tidak menjadi pilihan saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam. Jika ajaran Islam ini diterapkan, maka akan mencapai kehidupan yang sempurna baik bagi muslim, non-muslim, dan semesta alam. Dalam hal ekonomi, pada zaman Rasulullah SAW, Rasul menerapkan sistem uang dinar dan dirham. Berarti jika sistem ini diterapkan pada masa saat ini, maka bukan hanya muslim tetapi non-muslim akan merasakan manfaat yang luar biasa dari sistem ini. Dinar adalah koin emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dinar adalah perak murni dengan berat 2,975 gram. Dinar dan dirham telah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW dan telah diresmikan secara sah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, dinar dan dirham diberikan tambahan tulisan hamdalah dan nama Nabi Muhammad SAW sebagai identitas kuat umat Islam. Kata dinar sendiri berasal dari bahasa Romawi yaitu denarius, sedangkan kata dirham berasal dari bahasa Persia yaitu drahma. Beredarnya dinar dan dirham tidak terlepas dari para pedagang di Jazirah Arab. Seperti Syam itu berada di bawah pengaruh bangsa Romawi dan Yaman berada di bawah pengaruh Persia. Perlahan dinar dan dirham mulai diterima dan diadopsi oleh para bangsa Arab dan barter mulai ditinggalkan pada saat itu. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar pernah berkata kepada sahabatnya bahwa ia ingin menjadikan uang dari kulit unta dan sahabatnya mengatakan kepadanya, jika uang berasal dari kulit unta, maka unta akan punah. Maka Umar pun menghentikan niatnya. Ketika pilihan itu jatuh
kepada dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Ada 3 hal yang mendasari dinar dan dirham dijadikan pilihan oleh Umar sebagai alat transaksi. Ada 3 hal yang mendasari Umar memilih dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Yang pertama, emas tidak mudah berkarat. Yang kedua, emas mudah dibentuk, ditempa, dan dibagi. Yang ketiga itu dinar dan dirham mudah disimpan tanpa khawatir akan terjadinya kerusakan pada uang. Dengan kekuatan dinar dan dirham yang tahan akan hantaman roda ekonomi, para ulama menjadikan dinar dan dirham sebagai tolak ukur dalam menentukan nisab zakat. Hal itu karena nilai dirham dan dinar yang selalu tetap. Seiring dengan meluasnya kekuasaan Islam, ekspansi pun dilakukan ke wilayah Persia dan Romawi, yang menyebabkan perputaran mata uang semakin meluas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.